Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widya Nurmalia Fatma. Saya merupakan mahasiswa program studi pendidikan matematika Universitas Singapura Bangsa Karawang, kelas 3E. Untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah aljabar linear, maka saya akan menjelaskan terkait dengan materi determinan matriks menggunakan metode ekspansi kofaktor. Langsung saja ke penjelasannya. Nah, pada kali ini saya menggunakan matriks yang berorder 3 kali 3. Di sini akan ada istilah yang harus kita ketahui terlebih dahulu, yaitu ada minor dan juga ada kofaktor. Apa sih yang dimaksud dengan minor dan juga kofaktor? Minor ini dilambangkan dengan MIJ, yang mana minor dari baris ke I dan kolom ke J. Minor ini merupakan determinan dari submatriks yang telah dihilangkan, baik dari baris ke I dan kolom ke J. Dihilangkan di sini dalam artian ketika nanti kita diharuskan memilih untuk memilih salah satu kolom dan juga baris untuk patokan, itu nanti akan ada bagian-bagian dalam matriks yang dihilangkan. Nah, agar lebih jelas, kita lanjut saja ke contohnya. Nah, contoh dari eh, langkah minor itu yang pertama, kita memiliki matriks yang berorder 3 kali 3, yaitu ada 2, negatif 1, 3, 4, 2, 1, negatif 3, 4, dan 5. Nah, di sini saya menggunakan atau memilih untuk menggunakan baris ke 1. Oke, nah setelah memilih menggunakan baris ke 1, selanjutnya di sini ada M11 yang berarti minor dari baris ke 1 dan kolom ke 1. Nah, yang mana sih eh, baris ke 1 dan kolom ke 1 itu? Baris ke 1 itu, yang ini, kita hilangkan atau kita coret dulu. Dan kolom ke 1 itu yang ini. Nah, yang dimaksud tadi dihilangkan itu berarti sisa yang kita coret ini menjadi bagian dari submatriks dari minor 1, 1. Nah, tersisa angka 2, 1, 4, dan 5. Lalu kita tuliskan di sini. Nah, tanda garis ini bukan merupakan tanda mutlak, melainkan tanda determinan. Nah, selanjutnya kita lakukan kali silang. 2 dikali 5 dikurangi 1 dikali 4, yang menghasilkan 10 dikurangi 4, dan hasilnya 6. Maka minor 1, 1 ini, minor dari baris ke 1 dan kolom ke 1 itu bernilai 6. Lalu selanjutnya kita lakukan hal yang sama kepada minor baris ke 1, kolom kedua, karena kita menggunakan tadi baris ke 1, jadi untuk barisnya tidak berubah. Kita menggunakan baris yang pertama, hanya kolomnya berubah menjadi kolom kedua. Oke, nah untuk yang kedua ini, tadi berarti baris ke 1. Kita coret lagi, baris ke 1, dan kolom kedua. Mana kolom kedua? 1, 2, berarti yang ini. Nah, tersisa angka 4, 1, negatif 3, dan juga 5. Kita tuliskan di sini. Nah, kita operasikan seperti tadi, 4 dikali 5 dikurangi 1 dikali negatif 3 menghasilkan 20 ditambah 3. Hasilnya 23. Berarti minor dari baris ke 1 dan kolom kedua itu bernilai 23. Nah, begitupun yang ketiga, karena kolomnya ada 3, kita operasikan sampai ke kolom ketiga. Untuk minor baris ke 1 kolom ketiga, berarti tinggal kita ganti aja karena tadi kolom kedua, sekarang yang kita coret itu kolom ketiganya. Kita hilangkan dan bersisa angka 2, mohon maaf angka 4, angka 2, negatif 3, dan juga 4. Nah, kita tuliskan di sini. Setelah itu kita operasikan juga 4 kali 4 dikurangi 2 dikali negatif 3. Hasilnya 16 ditambah 6, 22. Maka minor baris ke 1 kolom ketiga itu 22.
Oke, setelah kita mencari terkait dengan minor, nah untuk selanjutnya, tadi terkait dengan minor, nah sekarang ada kofaktor. Kofaktor ini dinotasikan atau dilambangkan dengan CIJ, yang mana artinya kofaktor baris ke I kolom ke J. Nah, kofaktor ini memiliki rumus CIJ sama dengan negatif 1 pangkat I plus J MIJ. MIJ ini berarti minor yang tadi sebelumnya sudah kita cari. Nah, langsung saja. Di sini kita tadi punya matriks, matriks yang masih sama, elemen-elemennya juga masih sama ya. Ada 2, ada negatif 1, 3, 4, 2, 1, negatif 3, 4, dan juga 5. Nah, lalu di sini, karena tadi kita menggunakan baris pertama, jadi C1, 1, baris pertama dan kolom pertama, sama dengan negatif 1 sesuai dengan rumus. Lalu pangkat I plus J M11. Nah, I plus J-nya kita ganti menjadi 1 plus 1, sehingga negatif 1 pangkat 2 itu hasilnya adalah positif 1. Nah, untuk M11-nya itu kita menggunakan minor yang tadi, yaitu ada 2, 1, 4, 5 angka-angka selain dari yang tadi kita coret. Nah, kita operasikan seperti pada minor tadi, 2 kali 5, 10, 10 dikurangi 4, hasilnya 6. Maka 1 dikali 6 sama dengan 6. Berarti untuk C baris ke-1 kolom ke-1 itu hasilnya 6. Kita lanjut, C12 atau faktor baris pertama dan kolom kedua, itu masih sama, kita masukkan rumus yang tadi, hanya I dan J-nya kita ganti dengan 1 dan 2 dan menggunakan M12. Sama dengan, ini negatif 1 pangkat 3, kan hasilnya negatif 1. Lalu untuk M12-nya, kita punya yang tadi ada 4, 1, negatif 3, dan juga 5. Selain dari yang tadi kita coret dari baris pertama dan kolom kedua. Lalu kita operasikan, 4 kali 5, 20, 20 dikurangi minus 3, itu hasilnya positif 23. Sehingga negatif 1 dikali 23 hasilnya negatif 23. Nah, yang terakhir untuk kofaktor, itu ada faktor baris ke-1 dan kolom ketiga, sama dengan negatif 1, pangkat 1 plus 3, M13 atau minor baris ke-1 kolom ketiga, sama dengan, untuk ini tadi negatif 1 pangkat 4 itu hasilnya positif 1, dan untuk M13-nya tadi berarti selain dari baris ke-1 yang ini dan kolom ketiga. Yang ini berarti ada 4, ada 2, ada negatif 3, dan juga ada 4. Kita operasikan 4 kali 4, 16. 16 dikurangi negatif 6, hasilnya positif 22. Sehingga 1 dikali 22, hasilnya adalah 22. Nah, itu penjelasan terkait dengan kofaktor. Nah, setelah kita mencari minor dan juga kofaktor, nah, selanjutnya yaitu langsung saja untuk mencari determinan. Nah, determinan ini, tadi kan kita punya matriksnya, matriks A. Nah, determinan dari A ini kita lambangkan dengan tanda seperti ini, tanda seperti mutlak dengan garis 2. Nah, di sini coba kita akan mencari determinan dengan mengambil baris pertama. Nah, berarti untuk langkah selanjutnya, karena tadi kita sudah menemukan minornya dan sudah mencari terkait faktornya, langsung saja di sini ada A11, berarti elemen baris ke-1 dan juga kolom ke-1. Yang mana
Nah, berarti dari sini, baris ke 1, kolom ke 1, berarti kita punya elemennya itu 2. Nah, A11 sampai dengan 2, lalu A12, elemen dari baris pertama dan kolom kedua. Baris pertama, kolom kedua, berarti ada di sini. Negatif 1. Nah, lalu yang 3 itu ada A13, berarti elemen dari baris pertama, kolom ketiga. Baris pertama, kolom ketiga, berarti ada di sini, di angka 3. Nah, kita sudah dapat semua, ada 2, negatif 1, dan 3. Terus selanjutnya, untuk mencari determinannya, kita masukkan yang sudah tadi kita cari, ada A11, ada A12, A13. Di sini, kita masukkan A11, yaitu 2, lalu ada C11, atau kofaktor dari baris pertama dan kolom pertama di sini, ditambah, nah negatif 1 dari sini, dari A12, kita masukkan ke sini, lalu faktor dari baris pertama dan kolom kedua, yang tadi sudah kita cari sebelumnya, kita masukkan dulu untuk simbolnya, lalu ditambah 3 dari sini, dari A13, masukkan dan kofaktor 13, C13. Nah, setelah itu, determinan sama dengan, nah kita tinggal masukkan. 2 kita turunkan, lalu C11-nya, itu berarti yang tadi sebelumnya sudah kita cari, ada negatif 1 pangkat 1 plus 1. Lalu di sini ada submatriksnya ada 2, 1, 4, 5. Ditambah negatif 1 dikali kofaktornya negatif 1 pangkat 1 plus 2. Lalu ada 4, 1, negatif 3, 5. Ditambah 3, kita pindahkan. Lalu kofaktor 1/3-nya, C1/3-nya itu negatif 1 pangkat 1 plus 3. Dan ada 4, 2, negatif 3, dan juga 4. Nah, dari sini bisa kita operasikan. Negatif 1 pangkat 2 itu berarti negatif 1. Lalu 2 kali 5, 10. 10 dikurangi 4, 6. 6 dikali 1 hasilnya 6. 2 dikali negatif 6. Lalu ke sebelah sini ada negatif 1, kita turunkan dulu. Lalu kita operasikan yang dalam tanda determinan ini. 4 kali 5, 20. 20 dikurangi negatif 3. 23, lalu 23 dikalikan ini berarti hasilnya negatif 1. Negatif 23 di sini. Lalu ditambah 3 yang ini. Dan kita operasikan dulu yang dalam tanda ini. 4 kali 4, 16. 16 dikurangi negatif 6 sama dengan 22. Lalu 22 dikalikan dengan 1, hasilnya 22. Nah, dari situ kita dapatkan 2 dikali 6 ditambah negatif 1 dikali negatif 23 ditambah 3 dikali 22. Menghasilkan 12 tambah 23 ditambah 66. Nah, sehingga determinannya itu menghasilkan nilai 1, 1. Itu artinya determinan dari matriks A dengan ordo 3 kali 3, matriksnya ini. Nah, dan yang kita ambil itu baris pertama menghasilkan nilai 1, 1. Nah, lalu bagaimana jika kita mengambil bukan baris pertama, misalkan baris kedua, baris ketiga, bahkan untuk patokannya itu kita mengambil kolom pertama, kolom kedua, ataupun kolom ketiga, itu jika kita menghitungnya secara benar, itu maka nilainya akan tetap sama, akan menghasilkan nilai 1, 1. Nah, kita akan coba untuk mencari menggunakan, kita ambil jangan baris pertama, misalkan nanti kita ambil kolom kedua, seperti itu. Nah, mungkin teman-teman bingung terkait dengan tanda di sini nih. Tanda ini dan juga ini. Sebetulnya tanda di sini itu kita dapatkan ketika mencari kofaktor. Nah, kofaktor ini tuh juga berfungsi untuk menentukan tanda positif atau negatif untuk pengoperasian pada bagian ini. Nah, jika kita ingin lebih mudah,
ingin lebih mudah dalam menentukan tanda positif dan negatifnya, kita bisa juga tidak mencari satu persatu seperti tadi, seperti kofaktor sebelumnya. Kita bisa saja langsung menentukan dengan cara seperti ini. Misalkan sini karena kita menggunakan matriks ordo 3 kali 3, nah kita tinggal tuliskan saja dimulai dengan tanda plus, lalu selang-seling, minus, lalu plus lagi. Nah, lalu di sini negatif lagi, lalu plus, lalu negatif, lalu plus, lalu negatif, dan lalu plus. Nah, sekarang kita lihat, kita coba buktikan apakah dengan perhitungan tadi dan juga dengan metode ini itu penggunaan tandanya sama. Nah, karena tadi kita menggunakan baris pertama, ini kan di sini tandanya kan plus semua. Bisa juga kita gunakan yaitu untuk baris pertama. Berarti ini kan baris pertama. Bentar. Baris pertama ini bisa kita gunakan ini. Ada plus, ada min, dan juga ada plus. Nah, nanti kita juga bisa menggunakan penggunaan tanda ini agar lebih memudahkan. Kita coba ke perhitungan selanjutnya. Nah, di sini kita lanjutkan, kita mencoba perhitungan selanjutnya, apakah nilainya sama atau berbeda. Nah, di sini kita pakai kolom kedua. Nah, berarti kolom kedua itu yang ini, kita gunakan patokannya yang ini. Nah, artinya yang pertama kita cari dulu minornya, seperti langkah yang tadi. Kita cari minor dari M12. Berarti 1 dan kolom kedua yang ini. Sehingga sisanya ada 4, 1, negatif 3, 5. Kita tuliskan di sini. Lalu ada M22. Tinggal kita ganti saja barisnya. Karena tadi baris pertama, sekarang baris kedua. Berarti yang ini. Kita coret, kita hilangkan. Nah, sehingga bersisa 2, 3, negatif 3, dan juga 5. Nah, kita tuliskan di sini. Terus selanjutnya itu ada M baris ketiga kolom kedua. Karena kolom keduanya itu tetap, jadi kita tinggal ganti yang barisnya saja. Nah, dituliskan di sini. Terus selanjutnya ada M32 baris ketiga kolom kedua itu artinya. Nah, tinggal kita bisa saja di sini untuk barisnya kita ganti ke baris ketiga yang dihilangkan. Yang ini. Sehingga tersisa 2, 4, 3, 1. Tuliskan di sini. Nah, yang menjadi pembeda di sini yang sudah saya katakan tadi itu bisa menggunakan eh, untuk mempermudah kita menggunakan tanda seperti ini. Ada plus, minus, plus. Ini ditulis berulang karena kita menggunakan ordo yang 3 kali 3 sehingga di sini ada 3 baris dan 3 kolom.
Nah, tadi patokannya kita memakai kolom kedua. Kita tandai dulu, berarti nanti untuk penandaan tanda plus minusnya kita menggunakan patokan yang ini. Nah, yang saya lingkari ini. Oke, kita simpan dulu. Lalu kita tentukan dulu elemen dari tiap baris dan kolomnya. Untuk elemen baris pertama, kolom kedua, berarti kita cari dulu elemennya itu ada baris pertama, kolom kedua. Berarti ada negatif 1 yang ini. Lalu baris kedua, kolom kedua. Baris kedua, kolom kedua berarti ada angka 2. Dan baris ketiga, kolom kedua. Baris ketiga berarti yang ini, kolom ketiga. Mohon maaf, kolom kedua berarti jadi angka 4. Nah, berarti kita punya negatif 1, 2, dan juga 4. Nah, setelah itu tinggal kita masukkan. Nah, tanda ini dipakainya di mana sih? Nah, kita pakai di sini untuk menentukan tanda-tanda ini. Ini, kemudian ini, dan juga ini. Nah, kita lihat bentuk betul kan? Negatif, positif, negatif. Di sini juga kita pakai negatif, positif, negatif. Itu tuh. Nah, untuk pengoperasiannya, kita tinggal masukkan saja. Tadi ada negatif A12, itu dari elemen ini, dikali minor 12, ditambah A22, dikali M22, dikurangi A32, dikali M32. Sehingga determinannya sama dengan negatif A12-nya kita masukkan dari sini, negatif 1, minor 12-nya dari atas ini yang sudah tadi kita cari, ada 4, 1, negatif 3, 5, ditambah A22-nya itu 2, sini, lalu ada M22-nya dari sini, ada 2, negatif 3, 3, 5, lalu dikurangi A32 itu dari sini, itu 4, dan M32-nya itu dari sini. Tinggal kita masuk-masukkan saja. Nah, sehingga dapat kita operasikan negatif. Negatif kali negatif 1, positif 1, 4 kali 5, 20, 20 dikurangi negatif 3, 23, ditambah 2, 2 kali 5, 10, 10 dikurangi negatif 9, itu 19, dikurangi 4, lalu 2 dikali 1, itu 2, 2 dikurangi 12, itu negatif 10. Sehingga dapat kita operasikan menjadi 23 ditambah 38 ditambah 40. Nah, sehingga menghasilkan determinan dari matriks A ini bernilai 101. Nah, ternyata terbukti bahwa tadi kita menggunakan patokan yang baris pertama itu hasil determinannya 101. Dan juga ketika kita menggunakan kolom yang kedua, hasil determinannya juga bernilai 101. Mungkin itu saja terkait dengan determinan matriks menggunakan metode ekspansi kofaktor. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.